Great. Tema pada hari ini adalah The Last Breath That Revived Me, ya. Nafas terakhir yang menghidupkanku, ya. Ini kejadian 4 Oktober, hari Kamis, 4 Oktober 2025. Nafas terakhir yang menghidupkanku, ya. Ketika saya sadar untuk bernafas pun saya butuh anugerah Tuhan, ya. Kejadian 2 ayat 7, ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat ini sangat tepat, ya, karena seluruh kesaksian Anda itu berpusat pada nafas hidup dari Tuhan, ya enggak? Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa bernafas tanpa izin dari sang pemberi nafas itu sendiri, ya toh? Itulah, teman-teman, pernahkah Anda merasa oksigen yang ada di sekitar Anda itu, tapi Anda tidak bisa menghirupnya? Bukan karena tabung gas atau tabung oksigen itu habis, bukan karena alatnya itu rusak, bukan karena selangnya ada sumbatan atau apa, bukan, ya. Selang oksigen yang masuk ke hidung kita itu normal, tapi karena tubuh Anda tidak mampu mengambil nafas yang Tuhan sudah sediakan. Nah, itu saya pernah alami itu tanggal 4 Oktober, ya, 2025 tahun ini, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat, ya, di ruang ICCU. Disitulah saya baru mengerti apa itu ICCU. Yang saya tahu ICU itu internal care unit, ya, seorang udah tahu itu, ya. Tapi kok saya masuk di ruang yang beda, ICCU. Huruf C-nya ada 2. Ternyata apa? Di situ seumur hidup saya baru mengerti bahwa ICCU adalah singkatan dari internal cardio care unit. Jadi ruang perawatan khusus untuk pasien-pasien yang berhubungan dengan jantung, ya. Semua dengan banyak kabel-kabel monitor jantung menempel di tubuh saya, ya. Selang oksigen pun masih mengalir ke hidung saya lewat, ada selang infus segala macam lah, semua peralatan monitor ada. Pokoknya selang-selang kabel-kabel berseliweran di tubuh saya, ya. Dan saya ingat selang oksigen masih mengalir di hidung saya, masih. Tapi anehnya, saat itu saya tidak mampu mengambil nafas. Ini benar. Saya sadar waktu itu bukan oksigennya yang hilang, bukan. Tapi kemampuan saya untuk menghirup oksigen itu seolah-olah hilang. Bukan seolah-olah, benar-benar hilang. Dan saat itulah saya sadar, untuk sekedar bernafas, untuk sekedar menghirup nafas pun saya butuh anugerah Tuhan. Saya berusaha keras waktu itu, berusaha super keras. Dari posisi tidur saya mencoba untuk mengubah posisi saya menjadi posisi duduk, berharap udara yang saya hirup bisa masuk lebih banyak. Itu harapan saya. Ternyata sama aja, ya, agak lebih lega lah kalau posisi duduk, lebih lega daripada posisi tidur. Seperti agak gimana gitu. Saya posisi duduk, saya berusaha keras untuk menghirup napas, menghirup oksigen, tidak mampu saya. Dan memang saya bisa menarik napas pada waktu posisi duduk hanya sekitar 9-10 detik saja, ya, bukan menit. Setelah itu dada saya seperti apa? Terkunci. Wow, apa yang terjadi nih? Saya tidak mampu lagi menarik nafas selama kira-kira 2 menitan lah, 1-2 menit lah. Saya nggak mampu menarik nafas. Saya benar-benar berjuang, rasanya antara hidup dan mati. Sampai akhirnya saya hanya bisa berteriak di dalam hati, itu pun dengan susah payah, Tuhan Yesus, tolong saya masih punya banyak hal yang harus saya sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Beri saya kesempatan sekali lagi ini
untuk menuntaskan amanat agungmu. Matius 28. Ya, semua orang tahu itu. Dan saat saya berdoa begitu, perlahan-lahan udara kembali masuk pelan-pelan, tapi pasti ke paru-paru saya, jantung saya mulai berdetak lebih teratur. Saya rasakan itu. Dan saya bisa bernapas lagi. Saya tahu itu bukan karena mesin, bukan karena oksigen, tapi karena anugerah Tuhan. Saya hidup lagi karena kasih karunia-Nya. Kalau diingat-ingat sekarang, saya masih bisa tersenyum ya. Saya ini pasien ICCU yang saat itu penuh kabel-kabel di tubuh saya. Kalau mau gerak sedikit saya bunyi tit, tit. Di monitor ya, bikin suster itu panik. Sampai saya pikir, Tuhan jangan biarkan aku pergi sambil bikin repot perawat-perawat itu Tuhan. Tapi Tuhan punya selera humor tinggi juga rupanya ya. Bukannya saya dipanggil pulang, tapi saya malah dipanggil untuk bersaksi. Dan sekarang saya ada di sini untuk bercerita kepada Anda semua ya. Karena firman Tuhan berkata kan, Tuhan Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup ya. Kejadian 2 ayat 7. Itulah bukti bahwa setiap nafas kita berasal dari Tuhan. Dan kita bisa punya alat bantu, tabung oksigen, rumah sakit terbaik sekalipun, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menghirup napas, kita tidak akan bisa hidup. Ya enggak? Perhatikan saya ke depan. Saya teringat pada Raja Hizkia. Dia juga pernah diambang kematian antara hidup dan mati. Nabi Yesaya sudah berkata, engkau akan mati, bersiap-siaplah. Tapi Hizkia berdoa, menangis di hadapan Tuhan, dan Tuhan menambah umurnya, umur Hizkia ya. Berapa? 1 bulan? 1 tahun? 5 tahun? Enggak. Tuhan menambah umurnya 15 tahun lagi. Ya, sama seperti saya, saat saya sudah hampir tidak bisa bernafas, saya berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menambah nafas hidup saya sehingga saya masih ada sampai saat ini, masih bisa bersaksi. Dan saya juga teringat pada Ayub yang berkata, Roh Allah yang menjadikan aku, dan nafas yang maha kuasa yang memberi aku kehidupan. Ayub 33 ayat 4. Sungguh benar ya, setiap tarikan nafas adalah hadiah dari Tuhan. Teman-teman, seringkali kita lupa bahwa oksigen gratis yang kita hirup setiap hari itu bukan jatah otomatis, kawan. Tapi itu pemberian Tuhan yang bisa berhenti kapan saja. Jadi hati-hati. Jangan sia-siakan hidup Anda. Jangan buang-buang waktu. Jangan berpikir, santai bro, santai, relax bro. Tidak ada santai. Jadi apa yang kita sombongkan? Jabatan, kerja, harta, gelar, semua itu tidak ada artinya jika Tuhan menarik napas hidup itu dari kita. Boom. Ya. Kalau hari ini kita masih bisa bernapas, itu artinya apa? Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersyukur, melayani, mengabarkan kasih-Nya kepada orang lain yang belum mengenal Dia, bahkan mereka yang menolak Dia. Kabarkan kasih-Nya. Pertanyaannya, ayo jawab jujur. Saya berikan pertanyaan, masing-masing jawab jujur pada diri sendiri ya. 1, apakah Anda benar-benar menyadari bahwa setiap nafas yang Anda hirup adalah anugerah Tuhan? Atau Anda berpikir itu otomatis? 2, jika Tuhan hari ini menanyakan, untuk apa Anda masih memberikan hidup kepada Anda? Apa jawaban Anda? 3, bagaimana Anda bisa menggunakan sisa hidup Anda untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan? Apakah Anda sudah bersyukur atas hal-hal kecil yang Tuhan berikan setiap hari, termasuk hembusan
nafas ini. Alright, closing statementnya adalah, teman-teman, saya hidup bukan karena mesin, bukan karena dokter, bukan karena rumah sakit yang terbaik. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang mengembuskan nafas hidup sekali lagi ke dalam diri saya. Kalau hari ini Anda semua masih bisa bernafas, itu artinya Tuhan masih punya rencana yang besar dalam hidup setiap Anda. Seperti orang bilang ya, every breath you take is a whisper of God's grace. Setiap nafas yang Anda hirup adalah bisikan kasih karunia Tuhan ya. The breath in your lungs is proof that God's not finished with you yet. Nafas di paru-paru Anda adalah bukti bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, aku bersyukur karena Engkau tidak membiarkan aku mati dalam penderitaan, tapi Engkau memulihkan nafasku dan memperbarui hidupku. Setiap hembusan nafas yang kumiliki sekarang adalah bukti kasih-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberi aku kesempatan untuk menuntaskan amanat agung. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau adalah sumber kehidupan. Engkau yang memberi nafas kepada setiap kami. Engkau yang menyembuhkan, memulihkan, dan menopang kami. Kami mau memakai setiap hari yang tersisa untuk bersaksi dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, karena hidup kami adalah anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak YouTube channel ini, video ini. Jika channel ini, video ini memberkati Anda, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Bagikan kepada komunitas-komunitas Anda yang lain, ya, agar semakin banyak orang yang diingatkan dan diberkati bahwa hidup dan nafas ini adalah karunia Tuhan. Sampai jumpa di YouTube channel mendatang. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran. Save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.